Hidup lu sebenarnya nggak dihancurin sama kegagalan, tapi sama satu rasa takut yang diem-diem mengendaliin semua keputusan lu. Ketakutan ini bisa bikin lu stuck, nyesel, bahkan hancur. Pertanyaannya, apakah lu juga sedang dikendalikan sama rasa takut ini? Kalau iya, siap-siap. Karena apa yang bakal lu denger di video ini mungkin bikin lu nggak bisa lagi ngelihat hidup dengan cara yang sama. Gue yakin pasti ada momen lu pengen mulai sesuatu tapi otak lu mengatakan, nanti kalau gagal gimana? Kalau diketawain orang gimana? Kalau gua nggak cukup bagus gimana? Akhirnya lu batal mulai. Padahal yang lu takutin belum tentu kejadian. Dan kalau lu pikir ini cuma kebiasaan sepele, lu salah besar. Karena kalau dibiarkan, takut gagal ini bisa beneran ngehancurin masa depan lu. Semua yang lu rasain tadi itu namanya fear of failure. Dalam psikologi, fear of failure dijelasin lewat achievement motivation theory. Teori itu ngejelasin kalau manusia punya dua dorongan. Pengen sukses tapi juga takut gagal. Kalau dorongan takut gagalnya lebih besar, hasilnya jelas, lu gak maju-maju. Nah, itu semua baik lagi ke otak lu. Di kepala lu ada satu bagian kecil namanya amigdala. Tugasnya ngedeteksi ancaman, bikin lu lebih waspada. Zaman dulu, amigdala nyelamatin manusia dari singa, harimau, atau bahaya di alam liar. Masalahnya, amigdala ini gak pinter-pinter banget. Dia gak bisa bedain mana ancaman beneran, mana ancaman sosial. Makanya pas lu mau maju presentasi atau mau coba bisnis baru, otak lu langsung ngasih alarm seakan-akan ada singa lapar yang bakal makan kepala lu. Kalau dianalogikan, otak lu tuh kayak notifikasi di grup WhatsApp kantor. Ada pesan dikit dari bos, bikin lu langsung panik. Padahal belum tentu lu dikasih kerjaan. Nah, amigdala juga gitu. Hal sepele kayak gagal ucap malah dianggap ancaman besar. Dan parahnya lagi, otak punya bias bawaan yang disebut loss aversion. Ada satu riset dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky yang nunjukin kalau rasa sakit kehilangan dianggap 2 kali lebih besar daripada kesempatan mendapatkan sesuatu. Contoh, lu bakal lebih sakit hati kehilangan uang 100 ribu daripada seneng dapat duit 100 ribu. Nah, pola itu juga main pas lu takut gagal. Otak lu lebih fokus mikirin apa yang bakal hilang kalau lu gagal dibanding apa yang bakal lu dapat kalau lu berhasil. Jadi, kalau selama ini lu ngerasa gagal itu hal paling menakutkan, sebenarnya itu bukan salah lu, itu cara kerja otak lu sendiri. Bayangin gini, lu dapat kesempatan besar, bos nawarin lu project baru, ada lowongan naik jabatan, atau mungkin lu lagi deket sama seseorang yang lu suka. Tapi, apa yang otak lu bisikin? Nanti kalau gua gagal gimana ya? Dan pada akhirnya, lu diem, lu nggak ngapa-ngapain. Kesempatan itu lewat, begitu aja. Dan yang lebih parah, lu mulai bohong ke diri sendiri dengan ngomong, emang bukan jalannya. Padahal, sebenarnya lu cuma takut. Itu dampak paling nyata dari fear of failure. Bikin lu lumpuh, nggak maju, nggak berani ambil resiko. Setidaknya ada 3 dampak yang diberikan sama fear of failure ini. Yang pertama, prokrastinasi. Lu selalu nunda, bilang besok aja, padahal dalam hati lu tahu lu lagi kabur dari resiko gagal. Yang kedua, self-sabotage. Lu sengaja nggak ngasih usaha penuh biar kalau gagal ada alasan, ya wajar, gua kan nggak serius. Dan yang terakhir, perfeksionisme. Lu nunggu semua sempurna sampai akhirnya nggak mulai-mulai sama sekali. Masalahnya, kalau ini kejadian sekali 2 kali mungkin nggak kerasa. Tapi kalau terus diulang, hidup lu jadi kayak lingkaran setan. Polanya, makin takut gagal, makin nggak berani coba, makin sedikit pengalaman, makin hancur rasa percaya diri. Dan dari situ, semua mimpi yang lu punya pelan-pelan mati. Penelitian nunjukin kalau orang dengan fear of failure tinggi cenderung punya kepuasan hidup lebih rendah. Mereka lebih sering ngalamin stres, punya emosi negatif, dan disorganisasi dalam aktivitas sehari-hari. Artinya, rasa takut ini nggak cuma bikin lu kehilangan peluang, tapi benar-benar bisa ngerusak masa depan lu. Dan yang paling serem, seringkali lu nggak sadar kalau lu udah jadi korban fear of failure. Lu kira hidup lu biasa aja, padahal pelan-pelan lu udah kebentuk jadi orang yang selalu kabur dari kesempatan. Pertanyaannya sekarang, kalau otak lu sendiri ngerusak hidup lu, gimana cara lu bisa lepas dari jerat ini? Setidaknya, ada 3 cara yang bisa mulai lu lakuin untuk latih otak lu sendiri. Cara pertama, ubah cara lu ngelihat gagal. Banyak orang mikir gagal sama dengan tamat. Padahal, gagal itu cuma anak tangga. Elon Musk, bisnis pertamanya flop. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi momen dipecatnya dia justru jadi batu loncatan buat balik dengan Apple yang lebih besar. Sebuah artikel bahkan nemuin orang yang sering gagal justru lebih cepat dapat posisi tinggi dalam karir karena setiap mereka jatuh, mereka belajar hal baru.
Latih otak lu buat ngelawan amigdala. Amigdala itu kayak pedal gas di motor listrik. Begitu lu sentuh dikit aja, langsung nyentak kencang banget. Tapi kalau sering dipakai, lu jadi paham cara ngatur tekanannya. Otak juga gitu. Makin sering dilatih, makin bisa bedain mana ancaman beneran, mana cuma bayangan ketakutan. Nah, coba mulai dari hal-hal simpel. Kayak berani ngomong ide di rapat kecil, lalu naik ke presentasi besar. Semakin sering lu expose diri ke rasa takut, prefrontal cortex lu makin kuat buat ngerem amigdala. Dan yang terakhir, ambil langkah kecil sekarang juga. Banyak orang nggak gerak karena keburu mikirin hasil akhir. Padahal kalau cuma komit 2 menit aja, misal buka laptop dan nulis satu kalimat, otak lu bakal lebih mudah untuk nerusin hal itu. Ada penelitian yang nunjukin kalau langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif buat ngalahin rasa takut dibanding nunggu motivasi besar datang. Jadi, kuncinya simple. Jangan tunggu rasa takut hilang, lawan dengan langkah kecil. Karena tiap kali lu berani coba, lu lagi ngeprogram ulang otak lu sendiri. Dan percaya atau enggak, orang-orang yang paling sukses bukan yang paling jenius, tapi yang paling tahan gagal. Kesimpulannya, hidup lu bukan dihancurin sama kegagalan, tapi sama rasa takut gagal. Kalau hari ini lu masih milih diem, hidup lu nggak akan berubah. Tapi kalau lu berani melawan, sekecil apapun langkahnya, itu titik balik di hidup lu. Sekarang, mau terus dikendalikan sama ketakutan ini, atau lu yang akhirnya ngendalin hidup lu? Dan kalau lu penasaran kenapa otak manusia lebih fokus ke resiko daripada peluang, stay tune, karena di video berikutnya gue bakal bongkar sisi gelap psikologi yang lebih gila lagi.